Ada 3 mazhab. Mazhab pertama mazhab akidah, maksud saya. Mazhab pertama adalah Qadariyah, Mu'tazilah, Falasifah. Ini kelompok yang anti dengan takdir. Mereka mengatakan annal insan yakhluqu af'alahu binafsihi. Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, tak ada keikutsertaan Allah. Sedangkan sebaliknya akidah Jabariyah menganggap bahwa semua sudah ditentukan Allah. Aku bermaksiat, aku berjudi, aku berzina, ketentuan Allah. Ini kelompok yang tidak beradab. Segala sesuatu sudah ditentukan Allah. Perbuatan buruk kita, perbuatan baik kita. Tapi kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, akidah yang di tengah-tengah, kata beliau, annal fa'il wal mu'athir al-haqiqi huwa Allah, walakin fi'lal insani muktasab. Pelaku utama yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, tapi manusia diizinkan oleh Allah untuk berikhtiar. Oleh sebab itu takdir bisa diubah. Boleh tidak saya bermunajat di hadapan Allah, ya Allah, jodohkan aku dengan fulanah binti fulan. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bentuk ikhtiar seorang hamba ketika dia ingin mengubah suatu takdir. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, sawabiqul himami la taqdiru aswarul aqdar. Upaya yang hebat dari seorang hamba tak akan bisa merubah ketentuan Allah. Kalau apa yang sudah kita upayakan tidak bisa merubah ketentuan Allah, maka harus ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis musalsal bil awaliyah, Nabi menegaskan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang, Allah sayang dengan mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit dari malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Kalau kita punya salah di hadapan Allah, punya dosa yang kita perbuat, maka cukup dengan bertaubat, memohon ampun. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Tapi kalau seandainya kita memiliki kesalahan kepada sesama, maka tidak cukup dengan bertaubat di hadapan Allah. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Kalian akan hidup terhina, kata Allah, kecuali berpegang teguh terhadap 2 tali. Tali kepada Allah dan tali kepada sesama manusia. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan kita melaksanakan siam, puasa, melaksanakan qiyam, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Maka masjid kita Al-Furqan ini adalah masjid yang fenomenal. Sebab malam pertama dengan malam terakhir sampai malam ke-25 ini jumlahnya masih tetap sama, membludak. Alhamdulillah. Sedangkan di tempat-tempat lain pun ramai, di Mall SKA ramai, orang beli baju lebaran. Oleh sebab itu, supaya nanti ketika kita akan berjumpa dengan hari nan fitrah, hari Idul Fitri, dihapuskan dosa kita, kembali kita seperti semula, seperti orang yang baru lahir, lepas, bebas dari segala dosa dan kesalahan. Maka perbaiki hubungan dengan Allah, maka perbaiki pula hubungan kepada sesama. Muncul meme, 5 hari lagi perempuan akan mengakui kesalahannya. Masya Allah. Karena selama 1 tahun biasanya perempuan tak mau disalahkan, merasa paling benar, begitu katanya. Betul Ibu? Enggak, kata Ibu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu.
Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung tali silaturahim. Sila tali, rahim kasih sayang. Ada salah satu anugerah Allah kepada perempuan yang secanggih apapun teknologi tak akan bisa membuatnya. Karena itu diambil langsung dari salah satu nama-nama baik Allah, Rahim, kasih sayang. Maka sampai hari kiamat lu cinta Luna tak akan pernah hamil apalagi melahirkan. Sebab rahim tidak bisa dibuat oleh manusia secanggih apapun teknologi. Kasih sayang ini harus disambung. Oleh sebab itu diajarkan oleh para ulama kita, di antaranya perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun. Kalau orang memandang saudaranya dengan pandangan yang penuh rahmat, pandangan ridha, maka kesalahan orang lain tetap menjadi kebaikan di matanya. Kama anna 'aina sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana kalau orang memandang orang lain dengan pandangan murka, kebencian, perbuatan baik orang pun akan dipandang buruk di mata dia. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kenapa orang yang menyambung tali silaturahim itu murah rezekinya? Karena kalau dia menyambung tali silaturahim, tentu dia punya banyak kawan. Kalau punya banyak kawan, kalau dia mengundang datang pada acara walimah, banyak orang datang, orang memberikan hadiah. Kalau dia mampir ke rumah tetangga, banyak yang bisa dimakan. Salalawak, bubur kacang, minum, makan lagi apa? Kola ubi. Apalagi kalau seandainya ada durian, masya Allah. Dilanjutkan dengan minum sangkis, sarang burung walet, cincau. Wah, itu tanda sebentar lagi Lebaran. Banyak yang bisa dimakan, rezeki luas kalau orang menyambung tali silaturahim. Kalau orang menyambung tali kasih sayang, maka panjang umurnya. Sebab kalau dia punya banyak kawan, banyak orang yang mendoakan panjang umur. Kalau dia sakit, banyak orang yang menjenguk, mendoakan cepat sembuh. Tulis di Facebook, aku sakit, doakan cepat sembuh, amin, amin, amin. 40 yang mengatakan amin, doa diijabah. Tapi kalau seandainya orang di majelis taklim dia musuhi, tetangga dimusuhi, orang di kantor dimusuhi, semua orang dia zolimi, ada tak orang yang mendoakan panjang umur? Tak ada. Yang orang doakan cepat, ibu yang bilang gitu. Oleh sebab itu sambung tali silaturahim. Ini dalil takdir bisa diubah. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa dan usaha seorang hamba. Benar Nabi mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah menuliskan takdir-takdir hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dituliskan rezeki, dituliskan jodoh, dituliskan kematian, dituliskan amal baik dan amal buruk ketika kita hidup di dunia. Tapi apakah takdir itu bisa diubah? Ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dia diperjalankan dengan dia berjalan sendiri, manusia antara dipilihkan Allah dengan dia memilih sendiri. Kita lahir dalam kondisi menjadi orang Minangkabau, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar. Tak bisa milih, dalam perut emak kita Allah yang memilihkan. Tapi ketika kita mau i'tikaf atau tidak i'tikaf, mau bermaksiat atau kita taat, mau menjadi orang yang miskin atau orang yang berkecukupan, bisa memilih atau tidak bisa memilih. Kita dihadapkan dengan maksiat, walaupun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bisa memilih meninggalkan maksiat atau bermaksiat. Itulah cara memahami takdir. Karena kalau takdir tak bisa diubah, untuk apa lagi kita mendoakan orang yang sedang ulang tahun panjang umur?
sedangkan ketetapan umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan takdir ini ada beberapa pendapat para ulama. Ada 3 mazhab. Mazhab pertama mazhab akidah, maksud saya. Mazhab pertama adalah Qadariyah, Mu'tazilah, Falasifah. Ini kelompok yang anti dengan takdir. Mereka mengatakan annal insan yakhluqu af'alahu binafsihi. Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, tak ada keikutsertaan Allah. Sedangkan sebaliknya akidah Jabariyah menganggap bahwa semua sudah ditentukan Allah. Aku bermaksiat, aku berjudi, aku berzina, ketentuan Allah. Ini kelompok yang tidak beradab. Segala sesuatu sudah ditentukan Allah, perbuatan buruk kita, perbuatan baik kita. Tapi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah yang di tengah-tengah, kata beliau, annal fa'il wal mu'athir al-haqiqi huwa Allah, walakin fi'lal insani muktasab. Pelaku utama yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, tapi manusia diizinkan oleh Allah untuk berikhtiar. Oleh sebab itu takdir bisa diubah, umur bisa diubah, umur bisa dipanjangkan. Di antaranya adalah dengan menyambung tali silaturahim. Itulah kenapa kita tetap disuruh untuk berikhtiar. Kalau sakit, tadawu, berobatlah, kata Nabi. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa. Karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali sudah menyiapkan obat penyembuhnya. Orang yang percaya terhadap takdir Allah, dia tak akan khawatir masalah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan melata di atas bumi Allah kecuali sudah dijaminkan rezekinya oleh Allah. Jadi jangankan manusia, Pak, cicak saja sudah dijaminkan rezekinya oleh Allah. Itulah lagu yang senantiasa didendangkan oleh adik-adik. Apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor hap. Nyamuk tuh yang datang atau cicak tuh yang terbang? Nyamuk itu yang datang. Rezeki cicak dijamin oleh Allah. Kenapa orang-orang khawatir mengenai rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Takdir bisa diubah. Tapi orang yang percaya terhadap takdir ini, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Sedih boleh, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan kakak, boleh, sebab itu manusiawi. Tapi tidak perlu larut dalam kesedihan, sebab Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Nanti akhirat itu lebih kekal, dunia hanya sementara tempat persinggahan. Oleh sebab itu kalau kita kehilangan dengan orang yang kita cintai, jangan terlalu bersedih, sebab kita nanti akan berkumpul dengan mereka di tempat yang lebih kekal. Datang seorang sahabat berkulit hitam memeluk sang baginda Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Lalu dia mencium Nabi. Kata Nabi, wahai sahabatku, kenapa engkau peluk dan cium aku? Ya Rasulullah, aku bukan orang yang punya keturunan nasab yang mulia. Amalku pun tak begitu banyak. Aku khawatir nanti di akhirat tak bisa lagi berjumpa dengan engkau, maka aku peluk dan cium engkau. Itulah yang menjadi asbabul wurud, sebab dikeluarkannya hadis Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai liminho, dikumpulkan dengan liminho. Yang dia cintai Cristiano Ronaldo, di akhirat dikumpulkan dengan Cristiano Ronaldo. Kalau yang dia cintai Roma Irama, nah begitulah kira-kira. Kalau kita cinta dengan saudara kita, kerabat kita, ayah kita, ibu kita, dikumpulkan kembali dengan orang yang dicintai di hari kiamat. Takdir bisa diubah. Masalah jodoh, kalau dituliskan di Lauhul Mahfuz, saya berjodoh, misal saja, saya akan berjodoh dengan Siti Nurhaliza, misal saja itu. Tapi yang di dunia ini yang saya cintai adalah Amanda Manopo. Boleh tidak
tidak saya bermunajat di hadapan Allah, ya Allah, jodohkan aku dengan fulanah binti fulan. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bentuk ikhtiar seorang hamba ketika dia ingin mengubah suatu takdir. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, sawabiqul himami la taqdiru aswarul aqdar. Upaya yang hebat dari seorang hamba tak akan bisa merubah ketentuan Allah. Kalau apa yang sudah kita upayakan tidak bisa merubah ketentuan Allah, maka harus ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Irda bima qassama Allah takun adnan nas. Ridhalah dengan ketetapan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Tentu saja yang dimaksud kaya di sini adalah kaya hati. Ridha dengan ketetapan Allah. Kata Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah, aku tak pernah tahu kapan mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Kata muridnya, dari mana engkau tahu wahai Imam? Dari aku ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke topik. Siapa yang memutus tali silaturahim? Kata Nabi, man hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Siapa yang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari bertikai, lalu dia tidak lagi menyambung tali silaturahim, maka kalau dia mati masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita beragama tidak mengikuti gengsi. Kita beragama mengikuti dalil dari petunjuk Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu berkaitan mengenai hak-hak saudara kita, mesti harus dikembalikan, mesti harus meminta maaf. Nabi berjumpa dengan para sahabatnya, lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian sahabatku siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta benda sama sekali dari dinar dan dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu datang pada hari kiamat melaporkan semua amalnya, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang dia syatam, caci maki. Wa qazafa hadza, datang orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan tak berdasar, fitnah. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan harta bendanya walaupun sejengkal tanah. Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Ukhiza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kata Nabi, diambil semua amal kebaikan orang yang melaporkan pahalanya tadi, seluruhnya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi, ketika semua pahalanya habis, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar. Diambil dosa kesalahan orang yang dia zalimi, orang yang dia caci, orang yang dia fitnah, orang yang dia makan haknya, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Semua dosa dan kesalahan turihat benar, dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah. Hadis sahih. Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Oleh sebab itu, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan kepada sesama. Tak ada dalil khusus yang menyuruh meminta maaf. Yang ada hanyalah dalil-dalil keutamaan memaafkan. Sebab meminta maaf amat sangat mudah, tapi memaafkan ini yang sangat sulit. Ma naqasat sadaqatun min mal, kata Nabi, tak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan tidaklah orang yang mau memaafkan kecuali, kata Allah, akan bertambah kemuliaan baginya. Tapi ada dalil, satu dalil yang menunjukkan bahwa sejatinya Nabi pernah meminta maaf kepada para sahabatnya. Naik Nabi ke atas mimbarnya. Di atas mimbarnya Nabi berkata di hadapan para sahabatnya,
Wahai sahabat-sahabatku, man kuntu jalatu lahu za'ran fahadha za'ri falyastaqim. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, dulu yang pernah aku cambuk pundaknya, sekarang ini pundakku, wahai sahabat-sahabatku, cambuklah, balaslah. Sahabat terdiam, sahabat tak bergeming. Sahabat sebagian besar menangis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sahabat tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah isyarat manusia yang memiliki predikat akhlak terbaik di dunia ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah yang diajarkan oleh agama kita, berkasih sayang karena Allah, supaya amal kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke harian fitrah, bersih dosa kita di hadapan Allah, selesai urusan kita kepada sesama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.